Salam, selamat malam sahabat terkasih. Apapun yang telah kita lalui sepanjang minggu ini, Tuhan telah menyertai setiap langkah kita. Mungkin ada hari-hari yang penuh sukacita, tetapi mungkin juga ada hari-hari yang menguras tenaga, menguji kesabaran, bahkan membuat hati terasa lemah. Malam ini sebelum kita beristirahat, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sahabat terkasih, Daud tidak berkata bahwa dirinya kuat. Ia juga tidak berkata bahwa ia tidak pernah takut. Justru sepanjang hidupnya, Daud berkali-kali menghadapi musuh, pengkhianatan, ancaman, bahkan masa-masa ketika hidupnya berada di ujung bahaya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Daud selalu kembali kepada Tuhan. Karena itu, ia dapat berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah kekuatanku. Sahabat terkasih, ada seorang pria bekerja sebagai staf perusahaan. Setiap hari dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Ia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarganya. Suatu ketika, perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan. Gaji beberapa bulan terlambat dibayarkan. Di rumah, anaknya mulai membutuhkan biaya sekolah. Istrinya jatuh sakit, sementara tabungan mereka hampir habis. Setiap malam, ia duduk sendirian di ruang tamu yang sederhana. Ia berusaha tampak tegar di depan keluarganya. Tapi saat semua sudah tidur, ia sering menundukkan kepala dan berkata pelan, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, tetapi belum berhasil. Ia mulai merasa semua pintu tertutup. Suatu malam, ketika membuka Alkitab, matanya tertuju pada Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ayat itu sederhana, tetapi mengubah cara pandangnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi lupa meminta Tuhan menguatkan hatinya. Sejak malam itu, setiap sebelum berangkat bekerja, ia mulai berdoa. Tuhan, mungkin masalahku belum selesai, tetapi jadilah kekuatanku hari ini. Keadaan memang tidak berubah dalam semalam. Gaji belum langsung cair. Masalah belum langsung hilang. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ia tetap bekerja dengan setia. Ia tetap melayani keluarganya dengan kasih. Ia tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun belum melihat hasilnya. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mulai membayar gaji yang tertunda. Bahkan seorang kenalan menawarkan pekerjaan sampingan yang cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Ketika menceritakan kesaksiannya, ia berkata, mukjizat terbesar bukan ketika masalahku selesai. Mukjizat terbesar adalah ketika Tuhan memberi kekuatan supaya aku tidak menyerah sebelum pertolongan itu datang. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita berpikir kekuatan berarti semua persoalan harus segera selesai. Padahal seringkali Tuhan lebih dahulu menguatkan hati kita agar kita mampu berjalan melewati proses yang sedang kita hadapi. Itulah sebabnya Daud berkata, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Pertolongan Tuhan sering dimulai dengan damai sejahtera yang memenuhi hati kita. Saat hati dikuatkan,
kita mampu menghadapi persoalan yang sama dengan iman yang berbeda. Sahabat terkasih, mungkin malam ini tubuh kita lelah, pikiran kita penuh, ada tagihan yang belum terbayar, ada doa yang belum dijawab, ada pergumulan keluarga yang belum selesai. Jangan berpikir bahwa kita harus memikul semuanya sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia menjadi kekuatan kita. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi kuat dengan kemampuan kita sendiri. Ia hanya meminta kita percaya kepadanya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak diberikan oleh dunia. Mungkin besok tantangan masih ada, tetapi Tuhan yang menyertai hari ini juga akan menyertai hari esok. Karena itu, jangan tidur dengan hati yang penuh kekhawatiran. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang menjaga hidup kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Dia akan memberikan kekuatan baru tepat pada waktunya. Mari kita menutup hari ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena semua persoalan telah selesai, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal menjadi kekuatan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau melihat setiap kelelahan, air mata, pergumulan, dan beban yang kami bawa. Malam ini kami datang kepadamu, mengakui bahwa kami tidak sanggup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Jadilah kekuatan kami. Saat hati kami mulai takut, teguhkan iman kami. Saat tubuh kami lelah, berikanlah ketenangan. Saat kami menghadapi masalah yang belum selesai, ajarlah kami tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, kesehatan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami sepanjang malam ini. Berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar, hati yang penuh damai, dan semangat yang baru untuk menjalani hari bersama-Mu. Kami percaya Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan tetap memenuhi hati kita saat beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.